Jangan pernah pergi ke rumah sakit di Indonesia. Itulah yang dikatakan oleh seorang guru kesehatan dari sebuah sekolah menengah atas swasta paling bergengsi di New York, Amerika Serikat, di hadapan para orang tua murid. Sebagai seorang perawat dengan pengalaman 20 tahun, ia dipenuhi dengan kebanggaan terhadap sistem medis Amerika. Menjelang perjalanan studi wisata ke Indonesia, ia secara pribadi menyusun manual situasi darurat, lengkap dengan kontak kedutaan besar Amerika, dan daftar dokter berkebangsaan Amerika. Untuk mengantisipasi kecelakaan yang mungkin terjadi, ia bahkan telah merencanakan evakuasi darurat bagi para siswa kembali ke Amerika, bukan ke rumah sakit Indonesia. Namun, 72 jam kemudian, semua keyakinan profesional medis ini hancur total. Apa yang ia saksikan di sebuah rumah sakit di Indonesia benar-benar di luar dugaannya. Di Amerika, menunggu 4 jam di ruang gawat darurat adalah hal yang biasa, tetapi di Indonesia, pemeriksaan mendalam selesai hanya dalam 15 menit. Diagnosis yang hampir terlewatkan oleh tim medis Amerika, berhasil ditemukan dengan akurat oleh seorang dokter Indonesia, dan sang siswi diizinkan pulang dalam waktu 24 jam. Pengalaman mengejutkan ini menggerakkan Dewan Pendidikan di New York dan menimbulkan gelombang kejut di kalangan medis Amerika. Mulai sekarang, kami akan mengungkap kebenaran tentang sistem medis Indonesia yang bahkan diakui oleh para ahli medis dari Amerika. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukung kami dengan berlangganan dan menyukai. Langganan dan suka Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan konten yang lebih baik. Halo. Nama saya Sarah Thompson. Saya bekerja sebagai guru kesehatan di The Washington International School di New York. Sekolah ini adalah salah satu sekolah menengah atas paling bergengsi di Amerika Serikat, di mana setiap tahunnya 95% lulusannya masuk ke universitas-universitas papan atas di Amerika. Saya telah bertanggung jawab atas kesehatan para siswa di sini selama 10 tahun. Mengenai pengalaman saya pernah bekerja sebagai perawat ruang gawat darurat di New York Presbyterian Hospital selama 12 tahun. Mulai dari pasien serangan jantung hingga korban kecelakaan lalu lintas, saya telah menangani ribuan kasus darurat. Saya adalah orang yang telah mengalami sendiri keunggulan sistem medis Amerika. Keyakinan saya yang teguh adalah bahwa sistem medis Amerika adalah yang terbaik di dunia. Pada bulan September tahun 2024, sekolah membuat keputusan istimewa. Tujuan studi wisata siswa kelas 2 ditetapkan ke Indonesia. Perjalanan studi wisata dari Amerika ke Indonesia adalah hal yang sangat tidak biasa. Para orang tua sangat setuju karena demam budaya pop dan drama Indonesia, tetapi saya diam-diam merasa sangat khawatir. Pada hari pertemuan dengan orang tua, saya membuka materi yang telah saya siapkan. Itu adalah tabel perbandingan tingkat medis antara Amerika dan Indonesia. Berdasarkan penelitian saya menilai bahwa Indonesia belum mencapai standar medis negara maju. Tentu saja, saya tahu bahwa negara itu sedang berkembang pesat, tetapi saya pikir masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan Amerika. Di depan para orang tua, saya berkata dengan tegas, jika para siswa sakit atau terluka di Indonesia, jangan pernah pergi ke rumah sakit di sana, dan segera hubungi saya. Saya menjelaskan bahwa saya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika dan berencana untuk melakukan evakuasi medis darurat ke Amerika jika diperlukan. Para orang tua tampak lega dengan persiapan saya yang matang. Saya menghabiskan 3 minggu untuk persiapan. Saya menyusun sendiri kotak P3K gaya Amerika. Obat penghilang rasa sakit, disinfektan, perban, dan termometer adalah hal dasar, bahkan saya membawa tensimeter dan stetoskop portabel. Saya mendapatkan daftar dokter Amerika yang berbasis di Indonesia dan juga membuat daftar rumah sakit khusus untuk orang asing di Jakarta. Guru-guru lain mengatakan saya terlalu berlebihan, tetapi saya tidak bisa berkompromi. Ada pelajaran yang saya petik selama 20 tahun bekerja di UGD. Pengalaman kehilangan pasien dalam situasi yang tidak siap membuat saya harus bersiap untuk segala kemungkinan. Tanggung jawab atas nyawa 35 siswa ada di tangan saya, dan itulah yang menggerakkan saya. Malam sebelum keberangkatan, saya mengumpulkan para siswa untuk pengarahan keselamatan terakhir. Saya membagikan daftar makanan yang tidak boleh dimakan di Indonesia, dan menekankan pentingnya menjaga kebersihan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jika kalian sakit, jangan pergi ke rumah sakit Indonesia, hubungi saya terlebih dahulu tanpa syarat. Para siswa mengangguk, tetapi beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi bahwa saya terlalu berlebihan. Saat menaiki pesawat tujuan Jakarta di Bandara Internasional JFK, saya sekali lagi memeriksa kotak P3K di dalam tas saya. Semua persiapan sudah sempurna. Saya bersumpah pada diri sendiri bahwa dalam perjalanan ini, saya tidak akan pernah bergantung pada sistem medis Indonesia. Ini adalah masalah harga diri sebagai seorang profesional medis Amerika. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para siswa bersorak gembira. Semua orang takjub dengan skala dan fasilitas modern bandara, tetapi saya tetap tenang. Hanya karena bandaranya bersih dan besar, tidak ada jaminan bahwa standar medisnya juga luar biasa. Saya memimpin para siswa keluar dari bandara. Jadwal hari pertama adalah tur keliling kota Jakarta.
Kami mengunjungi monumen nasional dan kota tua, lalu memiliki waktu bebas di Grand Indonesia. Para siswa terhanyut dalam budaya Indonesia, tetapi saya terus waspada terhadap sekitar. Saya secara berkala memeriksa apakah ada siswa yang terluka atau sakit. Setelah makan malam dan kembali ke hotel, seorang siswa mengeluh sakit perut. Saya segera mengeluarkan kotak P3K, mengukur suhunya, dan memeriksa perutnya. Untungnya, itu hanya gangguan pencernaan biasa. Setelah saya berikan obat pencernaan dari Amerika yang saya bawa, gejalanya hilang dalam 30 menit. Saya merasa lega, tentu saja, Amerika yang terbaik. Pagi hari kedua, saya mengumpulkan para siswa dan sekali lagi menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan. Saya menekankan untuk berhati-hati saat makan makanan Indonesia dan sama sekali tidak boleh makan jajanan pinggir jalan. Saya tidak percaya pada tingkat kebersihan di Indonesia. Saya pikir tidak mungkin ada sistem manajemen yang ketat seperti di Amerika. Jadwal hari itu adalah tur ke Taman Impian Jaya Ancol dan pesiar di Teluk Jakarta. Para siswa mengagumi pemandangan malam Jakarta, tetapi saya tetap tidak lengah. Saya selalu membawa kotak P3K dan terus mengamati raut wajah para siswa. Di dalam bus saat menuju lokasi makan siang, rekan guru saya, Jessica, bertanya kepada saya. Indonesia ternyata lebih bersih dan maju dari yang saya kira. Mungkin rumah sakitnya juga tidak buruk, kan? Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Saya mengatakan bahwa penampilan luar dan kenyataan itu berbeda, dan bahwa dunia medis membutuhkan pengalaman puluhan tahun untuk bisa matang. Perkataan saya ada dasarnya. Di Amerika, untuk menjadi seorang dokter, dibutuhkan setidaknya 4 tahun pendidikan sarjana, 4 tahun sekolah kedokteran, dan 3 hingga 7 tahun masa residensi. Sistem sertifikasi medis di Amerika terkenal sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Saya yakin, secepat apapun Indonesia berkembang, tidak akan mudah untuk menyamai sistem seperti itu. Sore harinya, diberikan waktu untuk berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan modern. Para siswa sibuk membeli kosmetik dan pakaian. Saya berjalan di antara para siswa untuk memeriksa kondisi mereka. Semua tampak sehat dan tidak ada masalah besar. Malamnya, kami menyaksikan pertunjukan tradisional Indonesia. Para siswa sangat menikmatinya. Dalam perjalanan kembali ke hotel setelah pertunjukan, beberapa siswa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat keren. Saya pun mengakui bahwa budaya Indonesia memang mengesankan. Namun, dalam hati, saya tetap tidak lengah. Setibanya di kamar hotel, saya memeriksa kembali kotak P3K saya. Saya memastikan obat-obatan cukup dan termometer berfungsi dengan baik. Lalu saya mengirim pesan teks kepada petugas medis di Kedutaan Besar Amerika. Saya melaporkan bahwa sejauh ini semua siswa sehat dan tidak ada masalah khusus. Sambil memeriksa kembali jadwal untuk hari berikutnya, saya berpikir, 3 hari lagi, jika semua berjalan lancar, misi ini akan selesai. Jika saya bisa menyelesaikan studi wisata ini tanpa bergantung pada Rumah Sakit Indonesia, itu akan membuktikan bahwa penilaian saya benar. Dengan keyakinan itu, saya pun tidur. Pagi hari ketiga sangat cerah. Jadwal pagi adalah kunjungan ke Museum Nasional. Para siswa menunjukkan minat pada artefak sejarah Indonesia, dan saya pun merasa peninggalan-peninggalan itu mengesankan. Semuanya berjalan lancar. Saat itu adalah setelah makan siang, ketika kami bersiap untuk pindah ke lokasi berikutnya. Seorang siswi bernama Emily menghampiri saya. Emily, yang berusia 17 tahun, biasanya sangat sehat dan tidak memiliki masalah apapun selama perjalanan ini, tapi wajahnya pucat. Dia bilang perutnya sakit. Saya segera membawa Emily ke tempat yang tenang untuk memeriksa kondisinya. Saat saya menekan perutnya, ada rasa sakit di bagian kanan bawah. Suhunya 37,8 derajat Celcius, sedikit tinggi. Dari gejalanya, saya curiga itu adalah radang usus buntu. Dengan pengalaman 20 tahun, saya telah melihat ratusan kasus radang usus buntu, jadi saya sangat percaya diri. Saya memutuskan untuk memberinya obat antiinflamasi dan penghilang rasa sakit terlebih dahulu dan memantau perkembangannya. 30 menit berlalu. Rasa sakit Emily tidak berkurang, malah semakin parah. Dia mulai berkeringat dingin dan bahkan menunjukkan gejala mual. Saya mulai panik. Kondisi seperti ini berisiko berkembang menjadi peritonitis akut, bukan sekadar radang usus buntu biasa. Saya mengadakan rapat darurat dengan guru-guru lain. Saya dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama, segera mengevakuasi Emily ke Amerika. Tapi penerbangannya saja memakan waktu lebih dari 13 jam, dan saya tidak yakin kondisi Emily bisa bertahan selama itu. Kedua, pergi ke Rumah Sakit Indonesia. Terjadi konflik batin dalam diri saya. Selama 3 minggu terakhir, saya telah berjanji kepada orang tua, kepada para siswa, dan kepada diri saya sendiri, bahwa saya tidak akan pernah bergantung pada Rumah Sakit Indonesia. Tetapi melihat wajah Emily yang kesakitan, saya tidak punya pilihan lain. Nyawa siswa lebih penting daripada harga diri saya membuat keputusan, kami akan pergi ke rumah sakit besar terdekat.
Saya bertanya kepada pemandu wisata lokal, dan dia mengatakan Rumah Sakit Internasional Jakarta ada di dekat sini dan merupakan salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia. Saya setengah percaya, setengah ragu, tetapi tidak ada cara lain. Kami memanggil taksi dan memasukkan Emily ke dalamnya. Saya ikut bersamanya, sementara Ibu Jessica mengurus sisa siswa. Selama taksi melaju, saya memegang tangan Emily. Saya meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja dan kita akan segera mencari dokter Amerika, tapi dalam hati, saya cemas. Lalu lintas di pusat kota Jakarta sangat padat. Butuh sekitar 15 menit untuk sampai di rumah sakit. Rumah Sakit Internasional Jakarta ternyata lebih besar dari yang saya bayangkan. Gedungnya modern dan ramai oleh orang-orang. Saya memapah Emily masuk ke ruang gawat darurat. Di pintu masuk UGD, saya berhenti sejenak. Di Amerika, jika Anda pergi ke UGD, Anda harus menunggu setidaknya 4 jam. Pasien gawat akan ditangani lebih dulu, sementara pasien dengan kondisi ringan harus menunggu tanpa batas waktu. Saya tidak tahu seberapa serius kondisi Emily akan dinilai di sini. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu UGD. Begitu masuk ke UGD, seorang perawat langsung menghampiri kami. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, saya menjelaskan situasinya. Saya mengatakan bahwa kami adalah siswa dari Amerika, mengalami sakit perut yang parah, dan saya mencurigai radang usus buntu. Perawat itu mengangguk dengan tenang dan mendudukkan Emily di kursi roda. Kemudian dia meminta saya untuk mengikutinya. Saya pikir kami akan dibawa ke ruang tunggu, tetapi perawat itu langsung membawa Emily ke ruang pemeriksaan. Saya terkejut. Di Amerika, saat datang ke UGD, Anda harus mendaftar terlebih dahulu, menjalani penilaian awal, dan menunggu giliran. Tetapi di sini, saya tidak melihat prosedur seperti itu. Begitu masuk ke ruang pemeriksaan, seorang dokter muda sudah menunggu. Dengan bahasa Inggris yang fasih, dia menanyai Emily tentang gejalanya. Sejak kapan sakitnya, di mana letak sakitnya, apakah dia muntah, semua ditanyakan secara sistematis. Kemudian dia memeriksa perutnya. Meskipun saya memiliki pengalaman 20 tahun, pemeriksaan dokter itu sangat sistematis. Dokter itu memberikan instruksi kepada perawat. Saya tidak bisa mengerti karena dalam bahasa Indonesia, tetapi tak lama kemudian Emily dipindahkan ke ruang laboratorium. Saya melihat jam. Baru 7 menit berlalu sejak kami masuk ke UGD. Di Amerika, bahkan untuk mendaftar saja butuh waktu selama itu. Di laboratorium, Emily menjalani tes darah dan tes urin. Kemudian dia dipindahkan ke ruang CT scan. Saya sangat terkejut. CT scan secepat ini? Di Amerika, untuk menjadwalkan CT scan, Anda harus menunggu setidaknya beberapa hari. Bahkan dalam situasi darurat, Anda harus menunggu beberapa jam. Ketika CT scan selesai, saya melihat jam lagi. 15 menit telah berlalu sejak kami tiba di UGD. Saya tidak bisa mempercayainya. Di Amerika, pada saat ini kami mungkin masih duduk di ruang tunggu menunggu giliran. Di Indonesia, semua pemeriksaan sudah selesai. Sambil menunggu, saya melihat sekeliling. UGD dioperasikan secara sistematis. Pasien terus berdatangan, tetapi semua ditangani dengan cepat. Para perawat bergerak tanpa henti, tetapi tidak terlihat kacau. Sebaliknya, mereka tampak presisi dan efisien. 20 menit kemudian, dokter itu muncul kembali. Dia menunjukkan gambar CT scan di tabletnya. Sebagai mantan perawat, saya bisa sedikit membaca gambar tersebut. Dokter itu menjelaskan, ini bukan radang usus buntu, melainkan kista ovarium yang pecah. Saya terkejut. Saya mendiagnosisnya sebagai radang usus buntu, tetapi ternyata penyakit yang sama sekali berbeda. Dokter itu terus menjelaskan. Dia berkata bahwa gejalanya memang mirip dan mudah membingungkan, tetapi dengan CT scan, perbedaannya bisa dilihat dengan jelas. Dan untungnya, karena ditemukan dengan cepat, bisa ditangani dengan operasi darurat. Saya bingung. Jika ini di Amerika, mereka mungkin akan mempercayai diagnosis saya dan mempersiapkan operasi usus buntu. Jika itu terjadi, Emily bisa saja menerima operasi yang salah. Diagnosis yang akurat hanya mungkin dilakukan setelah CT scan. Dan di Amerika, CT scan itu sendiri baru bisa dilakukan beberapa jam kemudian. Dokter mengatakan operasi segera diperlukan. Dia menjelaskan bahwa dengan operasi laparoskopi, sayatan bisa dibuat minimal dan pemulihannya akan cepat. Selama mengisi formulir persetujuan operasi, saya terus merasa bingung. Di Amerika, bahkan untuk operasi darurat, diperlukan waktu persiapan. Alokasi ruang operasi, ketersediaan ahli anestesi, pengumpulan tim medis, semuanya memakan waktu setidaknya beberapa jam. Tapi di Indonesia berbeda. 30 menit setelah saya menandatangani formulir persetujuan, Emily sudah masuk ke ruang operasi. Saya duduk di ruang tunggu di depan ruang operasi. Saya melihat jam, sudah lewat sedikit dari 1 jam sejak kami tiba di UGD. Di Amerika, pada waktu ini kami bahkan mungkin belum mendapatkan pemeriksaan awal. Saya merasa bingung. Ini benar-benar berbeda dari sistem medis yang telah saya pelajari dan alami selama 20 tahun.
Saya sama sekali tidak menyangka bahwa medis Indonesia bisa secepat dan seakurat ini. Operasi berlangsung selama 2 jam. Saya terus duduk di ruang tunggu di depan ruang operasi. Ibu Jessica menelepon menanyakan situasi, dan saya menjelaskannya secara singkat. Dia bilang para siswa sedang menunggu di hotel dan semuanya khawatir. Saya juga khawatir, tetapi di sisi lain, pikiran saya terus berkecamuk. Selama 20 tahun, saya percaya bahwa sistem medis Amerika adalah yang terbaik. Saya telah merawat banyak pasien di rumah sakit Amerika dan mempercayai sistem dan keamanan medis di sana. Tetapi apa yang saya alami hari ini menggoyahkan keyakinan saya. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang melakukan operasi keluar dan menjelaskan kepada saya. Operasi berhasil. Kista ovarium telah diangkat sepenuhnya, dan tidak ada komplikasi lain. Dia meyakinkan saya bahwa karena ini adalah operasi laparoskopi, area sayatannya kecil dan pemulihannya akan cepat. Emily dipindahkan ke ruang pemulihan, dan 1 jam kemudian saya bisa menemuinya. Emily belum sepenuhnya sadar dari anestesi, tetapi kondisinya stabil. Perawat mengatakan bahwa besok dia sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Saya duduk di lobi rumah sakit sambil minum kopi, tenggelam dalam pikiran. Bagaimana jika ini terjadi di Amerika? Kami akan menunggu 4 jam di UGD, menunggu lagi beberapa jam untuk CT scan. Dan persiapan operasi bisa memakan waktu seharian. Selama itu, kondisi Emily bisa saja memburuk. Yang lebih mengejutkan adalah kesalahan diagnosis saya. Saya yakin itu radang usus buntu, tetapi kenyataannya adalah kista ovarium yang pecah. Jika di Amerika mereka mempercayai diagnosis saya dan mempersiapkan operasi usus buntu, Emily akan menerima perawatan yang salah. Di Indonesia, mereka segera melakukan CT scan dan membuat diagnosis yang akurat. Keesokan paginya, Emily dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Saya mengunjunginya di kamarnya. Emily terlihat sudah jauh lebih pulih. Rasa sakitnya hampir hilang dan dia sudah bisa makan. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa setelah observasi 1 hari lagi, dia sudah bisa pulang. Saya terkejut. Pulang hanya 24 jam setelah operasi? Di Amerika, bahkan setelah operasi laparoskopi, pasien dirawat inap setidaknya 3 hingga 5 hari. Saya diajarkan bahwa observasi komplikasi diperlukan dan waktu pemulihan yang cukup harus diberikan. Tetapi dokter Indonesia itu berkata dengan percaya diri. Operasi laparoskopi pemulihannya cepat dan kondisi Emily sangat baik. Saat mengurus administrasi kepulangan, saya menerima tagihan rumah sakit. Saya tidak percaya dengan mata saya. Biaya UGD, CT scan, operasi laparoskopi, dan rawat inap selama 2 hari jika digabungkan, totalnya hanya sebagian kecil dari biaya di Amerika. Di Amerika, untuk operasi yang sama, biayanya setidaknya puluhan ribu dolar. Di Indonesia, biayanya jauh lebih murah. Saya bingung. Saya selalu berpikir jika biaya medisnya murah, maka kualitasnya juga rendah. Tetapi apa yang saya alami di Indonesia berbeda. Cepat, akurat, dan efisien. Bahkan lebih baik dari Amerika. Pada hari kepulangan Emily, saya mendorongnya di kursi roda keluar dari rumah sakit. Emily tersenyum dan berkata, rumah sakit di Indonesia bagus sekali, para dokter dan perawatnya ramah. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya merasakan emosi yang kompleks. Di dalam taksi kembali ke hotel, saya memandang keluar jendela. Jalanan Jakarta ramai, tetapi teratur. Orang-orang sibuk, tetapi bergerak secara sistematis. Sistem medis Indonesia pun demikian. Cepat tetapi akurat. Efisien tetapi aman. Saya harus mengakuinya, bahwa saya salah, pelayanan medis di Indonesia jauh lebih maju dari yang saya perkirakan. Selama Emily dalam masa pemulihan, saya memiliki waktu luang. Di kamar hotel, saya membuka laptop dan mulai meneliti secara serius tentang sistem medis Indonesia. Selama 3 minggu terakhir, saya hanya mencari materi yang meremehkan medis Indonesia. Tapi sekarang, saya ingin tahu secara objektif. Saya ingin memastikan apakah yang saya alami ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan cerminan dari tingkat pelayanan medis Indonesia yang sebenarnya. Hasil pencarian saya mengejutkan. Pada tahun 2024, jumlah pasien asing yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 1 juta orang. Sejak tahun 2009, selama 16 tahun, total kumulatifnya mencapai jutaan orang. Angka ini bukan sekadar turis biasa. Ini berarti orang-orang dari lebih dari 200 negara di seluruh dunia datang ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Saya menemukan data yang lebih mengejutkan. Beberapa rumah sakit besar di Indonesia, seperti Rumah Sakit Pondok Indah, RS Cipto Mangunkusumo, dan beberapa rumah sakit swasta terkemuka lainnya, masuk dalam jajaran rumah sakit terbaik di Asia Tenggara. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Saya juga mencari data tentang tingkat teknologi medis. Tingkat teknologi kesehatan Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, mendekati standar negara-negara maju dengan kesenjangan teknologi yang semakin menipis setiap tahunnya. Terutama dalam teknologi penanganan penyakit kardiovaskular dan beberapa bidang spesialis lainnya, Indonesia berada di tingkat terdepan di kawasan. Saya membandingkan waktu tunggu medis antara Amerika dan Indonesia. Di Amerika,
Untuk mendapatkan janji temu dengan dokter spesialis, bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan ada yang menunggu lebih dari 2 bulan. Tetapi di Indonesia, waktu tunggu rata-rata untuk konsultasi sangat singkat. Dan periode tunggu untuk rawat inap juga jauh lebih cepat. Saya menemukan statistik yang lebih mengejutkan lagi. Tingkat kelangsungan hidup 1 tahun untuk operasi transplantasi hati di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Mereka melakukan jumlah operasi transplantasi hati dari donor hidup terbanyak di dunia dan memiliki keunggulan tak tertandingi dalam teknik operasi berisiko tinggi berbasis donor hidup. Tingkat kelangsungan hidup pengobatan kanker juga termasuk yang terbaik di dunia. Saya juga mencari data perbandingan biaya medis. Biaya konsultasi dokter umum di Indonesia hanya sepersekian dari biaya di Amerika, Kanada, atau negara-negara Eropa lainnya. Biaya endoskopi dan operasi juga berkali-kali lipat lebih murah daripada di Amerika. Saya tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin mereka bisa menyediakan layanan medis kelas dunia dengan harga yang begitu terjangkau? Di Amerika, saya diajarkan bahwa biaya medis yang tinggi adalah hal yang wajar. Pelayanan medis berkualitas tinggi membutuhkan biaya besar. Tapi Indonesia berbeda. Setelah mencari lebih banyak data, saya menemukan jawabannya. Indonesia memiliki sistem medis yang berorientasi pada volume. Biaya konsultasi yang rendah dikompensasi dengan jumlah pasien yang banyak. Dokter menangani puluhan pasien setiap hari, sehingga waktu konsultasi memang singkat, tetapi aksesibilitasnya sangat tinggi. Di Amerika, hal ini mungkin dikritik. Waktu konsultasi yang singkat, kelelahan dokter, kurangnya komunikasi yang mendalam dengan pasien bisa menjadi masalah. Tetapi hasilnya jelas. Masyarakat Indonesia bisa bertemu dokter kapan saja dengan cepat, mendapatkan pemeriksaan yang diperlukan segera, dan dalam keadaan darurat, mereka menerima perawatan dengan cepat. Saya jadi memikirkan kembali masalah dalam sistem medis Amerika. Sistem asuransi kami terkenal rumit dan mahal, dan waktu tunggu pasien adalah masalah serius. Di Kanada, ada cerita umum tentang orang yang sengaja membuat diri mereka masuk UGD agar bisa mendapatkan operasi lebih cepat. Amerika pun serupa. Standar medisnya tinggi, tetapi aksesibilitasnya rendah. Waktu tunggu di UGD panjang dan membuat janji dengan spesialis sulit. Saya menganggap ini sebagai hal yang wajar. Tetapi setelah membandingkannya dengan Indonesia, masalahnya menjadi terlihat. Saya menutup laptop dan memandang keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta sangat indah. Saya merasakan keyakinan yang telah saya bangun selama 20 tahun runtuh. Keyakinan bahwa medis Amerika adalah yang terbaik, prasangka bahwa medis Indonesia masih kurang, semuanya salah. Selama sisa perjalanan studi wisata, saya berubah. Saya tidak lagi menyuruh siswa untuk menghindari rumah sakit Indonesia. Sebaliknya, saya menjelaskan keunggulan sistem medis Indonesia. Saya menceritakan kasus Emily dan betapa pentingnya diagnosis dan perawatan yang cepat. Para siswa terkejut. Mereka bilang, Ibu Sarah jadi orang yang benar-benar berbeda. Malam sebelum pulang, saya mulai menulis laporan di kamar hotel. Ini adalah laporan resmi yang akan saya serahkan kepada Dewan Pendidikan di New York. Judulnya adalah Laporan Pengalaman Lapangan Sistem Medis Indonesia. Saya menggabungkan data objektif dengan pengalaman pribadi saya untuk menyelesaikan laporan setebal 20 halaman. Dalam laporan itu, saya dengan jelas menuliskan keunggulan medis Indonesia. Pertama, aksesibilitas. Kapanpun bisa mendapatkan perawatan dengan cepat, dan waktu tunggu diminimalkan. Kedua, akurasi. Mereka menggunakan peralatan canggih secara instan untuk membuat diagnosis yang akurat. Ketiga, efisiensi. Mereka mengurangi prosedur yang tidak perlu dan fokus pada perawatan pasien. Namun, saya tidak hanya memuji secara buta. Saya juga menyebutkan tantangan medis Indonesia. Waktu konsultasi yang singkat bisa menghambat komunikasi yang cukup antara dokter dan pasien, dan sistem berbasis volume bisa menyebabkan kelelahan pada tenaga medis. Tetapi secara keseluruhan, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari medis Indonesia. Di bagian akhir laporan, saya menuliskan sebuah proposal. Saya menekankan bahwa komunitas medis Amerika harus mempelajari efisiensi Indonesia, terutama dalam sistem medis darurat dan kecepatan prosedur pemeriksaan. Tentu saja, keunggulan medis Amerika seperti waktu konsultasi yang cukup dan perawatan yang berpusat pada pasien harus dipertahankan, tetapi dengan mengadopsi efisiensi Indonesia, kita bisa menciptakan sistem yang lebih baik. Sambil menunggu penerbangan pulang di Bandara Soekarno-Hatta, Emily menghampiri saya. Emily sudah pulih sepenuhnya dan menikmati sisa perjalanannya. Dia mengucapkan terima kasih. Karena ibu mengambil keputusan dengan cepat, nyawa saya terselamatkan, katanya. Saya tersenyum, tetapi dalam hati saya berpikir, yang menyelamatkan nyawamu adalah tim medis Indonesia. Di dalam pesawat, saya merenungkan minggu yang telah berlalu. Saya datang ke Indonesia dengan penuh keyakinan. Saya percaya bahwa medis Amerika adalah yang terbaik dan Indonesia masih tertinggal. Tetapi saat kembali, saya berbeda. Saya belajar kerendahan hati, membuang prasangka, dan menemukan kemungkinan baru.
Keesokan harinya setelah tiba di New York, saya menyerahkan laporan saya ke Dewan Pendidikan. Dan saya meminta rapat seluruh staf di sekolah. Di depan rekan-rekan guru, saya membagikan pengalaman saya di Indonesia. Awalnya, ekspresi mereka setengah percaya, tetapi setelah saya menunjukkan datanya, semua orang terkejut. Saya juga mengadakan pertemuan dengan orang tua. Saya adalah orang yang sebelum keberangkatan berjanji kepada orang tua untuk menghindari rumah sakit Indonesia. Sekarang, saya mengatakan hal yang sebaliknya. Bahwa medis Indonesia dapat dipercaya dan bahkan banyak hal yang bisa dipelajari. Para orang tua mengangguk setuju setelah mendengar kisah Emily. Asosiasi Medis Amerika pun menunjukkan minat. Laporan saya dibagikan secara internal di asosiasi, dan saya diminta untuk presentasi di sebuah seminar akademis. Saya mempresentasikan pengalaman medis saya di Indonesia di sebuah seminar yang diadakan di Fakultas Kedokteran Universitas Columbia. Audiens dipenuhi oleh dokter, perawat, dan administrator medis. Setelah presentasi, ada sesi tanya jawab. Seorang dokter senior bertanya, apakah medis Indonesia benar-benar bisa seefisien itu? Apakah tidak ada masalah dengan keselamatan medis? Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, bahwa efisiensi dan keamanan bisa berjalan beriringan, dan Indonesia telah membuktikannya. Setelah seminar, beberapa tenaga medis menghampiri saya. Mereka mengatakan ingin merencanakan kunjungan ke rumah sakit di Indonesia, ingin melihat sistemnya secara langsung. Saya dengan senang hati berbagi informasi. Saya memberikan kontak Rumah Sakit Internasional Jakarta yang saya alami dan informasi program pasien internasional mereka. 3 bulan kemudian, saya kembali ke Indonesia. Kali ini bukan sebagai pendamping studi wisata. Saya berkunjung sebagai bagian dari program pelatihan tenaga medis Amerika. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Asosiasi Medis Amerika dan Kementerian Kesehatan Indonesia, dan saya terpilih sebagai perwakilan bidang keperawatan. Selama 1 minggu, kami mengunjungi rumah sakit utama di Jakarta. Kami berkeliling di berbagai rumah sakit, mengamati secara detail sistem darurat, prosedur pemeriksaan, dan proses operasi. Semua dokter Amerika terkagum-kagum. Mendengar secara teori dan melihat secara langsung ternyata sangat berbeda. Di Pusat Medis Darurat Rumah Sakit Internasional Jakarta, saya bertemu kembali dengan dokter yang merawat Emily 3 bulan lalu. Dia masih mengingat saya dan menyambut saya dengan hangat. Saya mengucapkan terima kasih. Diagnosis Anda yang cepat dan akurat telah menyelamatkan nyawa siswi saya, kata saya. Dokter itu dengan rendah hati berkata, saya hanya bagian dari sistem. Ini semua mungkin terjadi karena sistem medis Indonesia yang efisien. Saya mengangguk, benar, kemampuan individu saja tidak cukup. Sistem harus mendukung agar pelayanan medis yang baik bisa terwujud. Pada hari terakhir pelatihan, diadakan seminar pertukaran medis Amerika-Indonesia. Tenaga medis dari kedua negara berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membahas cara kerjasama. Saya juga tampil sebagai pembicara. Saya berbagi pengalaman saya dan menekankan pentingnya pertukaran medis antara kedua negara. Dalam seminar itu, saya mengetahui fakta menarik. Ternyata Indonesia juga ingin belajar dari medis Amerika. Tenaga medis Indonesia ingin mempelajari filosofi waktu konsultasi yang cukup dan perawatan yang berpusat pada pasien dari Amerika. Ternyata kedua belah pihak memiliki sesuatu untuk dipelajari satu sama lain. Saya sadar bahwa sistem medis terbaik tidak hanya ada di satu negara. Ketika kita belajar dari keunggulan negara lain, memperbaiki masalah di negara sendiri, dan berkembang bersama, barulah kita bisa menjadi negara maju dalam bidang medis yang sesungguhnya. Setelah kembali ke Amerika, saya mengadakan kuliah khusus di sekolah. Judulnya adalah Melampaui Prasangka. Saya berbagi pengalaman saya dengan para siswa. Prasangka bahwa Amerika adalah yang terbaik, anggapan bahwa negara lain masih kurang. Saya menceritakan betapa berbahayanya semua itu. Saya berkata kepada para siswa, dunia ini luas dan banyak hal yang bisa dipelajari. Cintailah negara kalian, tetapi jangan meremehkan negara lain. Saya menekankan bahwa ketika kita memiliki kerendahan hati dan mengakui keunggulan negara lain, kita juga bisa lebih maju. Emily juga hadir dalam kuliah khusus itu. Dia sekarang sedang mempersiapkan diri untuk masuk fakultas kedokteran. Pengalamannya di Indonesia telah memantapkan impiannya untuk menjadi seorang dokter. Saya merasa senang. Krisis seorang siswa ternyata telah membentuk masa depannya. Saat ini, saya aktif sebagai koordinator program pertukaran antara sebuah rumah sakit di New York dan Rumah Sakit Internasional Jakarta. Saya membantu para perawat Amerika untuk mendapatkan pelatihan di Indonesia dan mengelola program agar para perawat Indonesia juga bisa mengunjungi Amerika. Tahun lalu, saya menerima penghargaan dari Departemen Kesehatan Amerika. Saya diakui atas kontribusi saya dalam pertukaran medis Amerika-Indonesia. Di upacara penghargaan, saya berkata, semua ini mungkin terjadi karena saya membuang prasangka dan menghadapi kebenaran. 72 jam, waktu yang cukup untuk meruntuhkan keyakinan saya selama 20 tahun. Tetapi keruntuhan itu adalah awal yang baru. Saya jadi bisa melihat dunia yang lebih luas, menjadi tenaga medis yang lebih baik,
dan bisa memberikan pengajaran yang benar kepada para siswa. Sampai sekarang, di atas meja saya, masih ada tanda terima kepulangan Emily dari Rumah Sakit Internasional Jakarta yang dibingkai. Itu mengingatkan saya pada sebuah pelajaran, untuk rendah hati, untuk terus belajar, dan untuk membuang prasangka. Dan yang terpenting, demi pasien, kita harus bisa melepaskan semua harga diri. Anda baru saja mendengar kisah Sarah, seorang guru kesehatan dari sekolah menengah atas bergengsi di Amerika. Sistem medis Indonesia yang bahkan membuat seorang profesional medis berpengalaman 20 tahun terkejut. Apa yang ia alami bukanlah sekadar keberuntungan. Pada tahun 2024, jumlah pasien asing yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 1 juta orang, dan selama 16 tahun terakhir, jutaan orang telah memilih layanan medis Indonesia. Orang-orang dari lebih dari 200 negara datang ke Indonesia untuk berobat. Beberapa rumah sakit terbaik di Indonesia masuk dalam jajaran rumah sakit terkemuka dunia, dan tingkat teknologi kesehatannya termasuk yang terdepan di dunia, dengan standar mendekati 80% dari Amerika. Waktu tunggu konsultasi rata-rata yang sangat singkat, dan tingkat kelangsungan hidup operasi transplantasi hati lebih dari 95%. Semua ini adalah fakta objektif. Sarah membuang prasangkanya dan menghadapi kebenaran. Keberaniannya membuka pintu pertukaran medis Amerika-Indonesia dan berkontribusi pada kemajuan medis kedua negara. Jika kita, seperti Sarah, memandang dunia dengan pikiran terbuka, kita akan dapat belajar dan tumbuh lebih banyak lagi. Terima kasih telah menonton. Langganan dan suka Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan konten yang lebih baik.